Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriansyah, mahasiswa semester 6, program studi akuntansi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan membangun citra diri yang kuat dan profesional dalam memenuhi ujian akhir semester kecakapan antar personal. Jadi langsung saja ke intinya teman-teman. Saya percaya bahwa di era digital ini yang serba cepat, kemampuan akademik saja itu tidak cukup. Nah, untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Jadi kita juga membutuhkan citra diri yang kuat atau istilahnya adalah personal branding. Nah, jadi kalau yang belum tahu apa itu personal branding, saya jelasin secara dikit, nanti saya bakal jelasin lagi secara detailnya. Jadi personal branding itu adalah cara kita menunjukkan siapa sih diri kita ini dan apa nilai kita dan bagaimana orang-orang di orang-orang lain bisa kenal kita. Nah, presentasi ini tuh juga ngebahas apa itu branding, bagaimana membangunnya, serta tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam membentuk citra profesional. Semoga dari presentasi ini teman-teman bisa lebih percaya diri dan memperkuat keunikan dan potensi diri masing-masing. Berikut saya akan melanjutkan semuanya. Jadi teman-teman, sebelumnya aku udah ngejelasin nih apa itu personal branding sedikit. Nah, di sini aku akan lebih menjelaskan lebih dalam lagi apa itu branding diri dan mengapa pentingnya, teman-teman. Nah, jadi branding diri atau personal branding adalah proses pembentukan dan mengelola citra dari seseorang di mata publik. Nah, ini tuh bukan hanya tampil luar, tapi itu juga tentang nilai-nilai reputasi, cara kita berbicara, cara kita berpikir, dan bahkan jejak digital kita, teman-teman. Nah, dalam konteks mahasiswa dan profesional muda, personal branding sangat penting. Kenapa bisa sangat penting? Karena membantu kita untuk membedakan diri kita dari orang lain di dunia kerja dan menarik perhatian rekrutmen partner atau audiens dan membangun reputasi dan kepercayaan dalam jangka panjang serta menunjukkan keunikan di kompetensi yang kita miliki. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh saya deh apa namanya, saya pribadi memiliki minat nih dalam dunia akuntansi dan edukasi. Misal ya, jadi saya mencoba membangun citra sebagai mahasiswa aktif dan aktif, kritis, dan informatif dalam bidang tersebut. Nah, dari situ kita bisa nge-branding diri kita dan bahasa kasarannya kita tuh ngejual diri kita tuh di mata orang biar bisa lebih baik dan biar lebih bisa baik dan profesional dari persona branding itu. um, Lanjut, setelah apa sih personal branding dan mengapa, kita lanjut untuk elemen dan strategi membangun citra diri atau personal branding. dalam branding dalam branding diri ada beberapa elemen nih yang penting yang harus diperhatikan, teman-teman. Yang pertama, ini penting banget. Yang pertama itu adalah identitas diri kita. Jadi pahami siapa sih diri kita ini, apa sih minat kita, dan kelebihan kita tuh apa. Nah, dalam kasus ini saya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. Kalau buat saya sendiri ya teman-teman, um, dan juga konten-konten digital. Contohnya saya suka akuntansi dan bikin tentang konten contoh pajak nih, PPh 21, PPh 22. Saya suka banget tuh teman-teman. Untuk yang kedua itu adalah nilai dan prinsip hidup. Apa yang saya perjuangkan? Nah, nilai yang saya teguh antara lain adalah integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Itu teman-teman. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi penting banget nih buat konsisten antara yang kita katakan dan kita lakukan. Nah, ini tuh dapat menciptakan kepercayaan, teman-teman. Jadi kita harus konsisten nih apa yang kita mau di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah komunikasi. Yang keempat juga penting, teman-teman. Yaitu cara kita berbicara, menyampaikan pendapat, dan menulis di media sosial. Bahkan mengirim email
semua membentuk citra diri kita teman-teman dari situ. Dan yang kelima adalah penampilan dan sikap percaya. Jadi kita tuh tidak hanya 4 poin itu aja teman-teman. Penampilan juga harus, kita harus sopan, kita harus casual, kita harus formal juga sometimes. Nah, pokoknya untuk penampilan itu adalah cara berpakaiannya harus seperti itu. Dan cara sikap di depan umum, cara kita menghargai, semuanya adalah bentuk cara kita profesional teman-teman. Jadi begitu. Untuk strateginya sendiri, uh, untuk strategi saya dalam membangun citra profesional yaitu mengikuti etika saat berinteraksi nih. Berinteraksi yang relevan. Maksud saya yang relevan. Oke, maaf teman-teman. Yang kedua adalah menjaga etika saat berinteraksi di kelas ataupun organisasi. Jadi tuh kita harus sebisa mungkin sopan ya teman-teman. Harus sama yang lebih tua ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah membuat konten edukasi ringan seperti seputar pajak yang aku bilang tadi teman-teman. Membuat konten belajar, membuat cara membuat laporan keuangan segala macam yang berhubungan dengan akuntansi, karena saya sendiri suka akuntansi teman-teman. Jadi begitu. Dan yang kelima adalah menjaga media sosial tetap positif dan mencerminkan sisi produktif sebagai mahasiswa. Jadi untuk semua itu kita harus positif, harus lebih baik gitu. Karena kan strategi untuk membangun personal branding kita sendiri ya teman-teman. Nah, dan yang berikutnya adalah mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Setelah kita tahu nih nilai dan kelebihan kita, langkah-langkah selanjutnya adalah mempromosinya secara sehat dan elegan. Nah, untuk cara saya meningkatkan visibilitas saya yaitu membagikan pengalaman atau insight setelah mengikuti kegiatan kampus ataupun webinar teman-teman. Dan yang kedua adalah menyusun portofolio digital di LinkedIn terus memperbaharuinya. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk membangun branding, mempromosikan diri kita teman-teman. Dan yang ketiga adalah menjadi aktif dalam komunitas belajar, organisasi dan grup diskusi teman-teman. Dan yang keempat adalah mempublikasikan karya seperti infografis, akuntansi, atau edukasi sederhana yang seperti tadi teman-teman. Contohnya kalau saya buat konten tadi itu kita upload di media sosial atau di platform lainnya kayak YouTube, TikTok, Instagram, or something yang bisa mempromosikan diri kita sendiri teman-teman. Itu adalah contohnya ya teman-teman. Dalam semua itu kita pasti ada nih tantangan dan solusi. Gak mungkin dong gak ada tantangan, pasti ada tuh tantangannya. Tapi setiap tantangan pasti ada solusinya. Jadi tantangan yang saya hadapi sendiri yaitu rasa tidak percaya diri dan sering banget overthinking teman-teman. Takut dinilai sombong atau terlalu menonjol, dan bingung dari mana nih harus mulai belajar atau membrandingkan diri gitu. Dan tantangannya juga itu kita harus konsisten dalam menjaga image kita yang positif. Itu penting banget teman-teman. Tapi di balik tantangan itu kita juga punya solusi nih untuk semuanya. Solusinya itu adalah mulai dari hal-hal kecil, atur bio, hal-hal positif, bagikan pencapaian tanpa pamer. Contoh kecilnya di aplikasi LinkedIn. Nah, di situ kita bisa branding diri kita sendiri, teman-teman. Atau di Instagram. Yang berikutnya adalah jangan takut untuk berbagi pengetahuan, teman-teman. Dan yang ketiga, selalu refleksi dan meminta feedback dari orang sekitar. Gitu. Dan yang keempat, ingat bahwa branding bukan untuk terlihat sempurna, teman-teman, tapi untuk menunjukkan versi terbaik kita. Jadi begitu.
untuk solusinya. Baik, sepertinya saya udah berada di tahap terakhir ya deh teman-teman, yaitu kesimpulan dan penutup. Nggak kerasa banget, um, beberapa menit yang berlalu gitu ya, kayak menjelaskan itu tuh branding, tantangan, bangun strategi, dan lain-lain. Dan saya berada di poin yaitu kesimpulan dan penutup teman-teman. um, Branding, jadi untuk kesimpulannya itu, branding diri adalah tentang mengenal diri kita sendiri, membangun kepercayaan dan membangun kepercayaan orang lain, dan menunjukkan nilai-nilai positif yang kita miliki sebagai mahasiswa. Penting untuk membangun citra profesional kita sejak sekarang teman-teman, itu penting banget teman-teman, agar lebih menghadapi dunia kerja dan gak kaget. Nah, pesan saya, jangan menunggu jadi sukses dulu baru membangun citra diri. Justru dengan membangun citra diri yang kuat sejak dini, kesuksesan akan lebih dekat dari kita. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebih untuk presentasi ini mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Apriansyah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman.